Jadi memang di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwasanya kita harus membahagiakan orang tua. Tidak ada satupun ayat. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan harus membahagiakan orang tua. Tidak ada satupun hadis. Yang ada adalah berbuat baiklah kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast KOF, Questions of Fathers. Bersama saya Koris Tajudin dan saya Rizky Tajudin. Nah, di podcast ini kita biasanya ngomongin tentang parenting atau fathering. Bagaimana menjadi ayah atau orang tua yang baik. Nah, masalahnya Ki. Ya. Tidak semua orang tua ternyata baik. Oleh karena itu, kita di podcast kali ini kita akan bicara tentang orang tua yang durhaka atau orang tua yang toksik. Ini mungkin orang-orang banyak yang kepanasan nih. Yeah. Apa ada orang tua yang durhaka? Nah, ini konteksnya adalah waktu itu aku bikin video pendek di TikTok yang isinya tentang bagaimana kita seharusnya bersikap pada orang tua dan segala macam. Banyak sekali komentar dan banyak sekali yang mereka curhat karena punya orang tua yang toksik, punya orang tua yang tidak ideal lah. Ya. Jadi ada yang menuntut minta duit aja gitu kan ya. Ada yang menuntut ini itu yang secara nggak wajar, ada yang tidak melihat kondisinya, ada yang macam-macam sekali dan kesian sebagai anak, kesian gitu kan ya, kok ada orang tua sampai yang sampai seperti itu gitu kan ya. Kita nggak kepikiran, tapi itu kayaknya banyak banget. Ya. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrolin soal itu. Menurut Gigi gimana Gi? Ya, kalau ngomongin orang tua yang nuntut macam-macam tuh jadi ingat orang tua yang nuntut anaknya jadi wakil presiden itu. Karena itu anaknya mau lagi. Bisa mau, bisa terpaksa kan. Bisa jadi dia masih pengen jualan pisang goreng, tapi karena dipaksa sama orang tuanya jadi wakil presiden dia terpaksa. Kalau saya sih berhusnuzon kepada anaknya ya. Tapi saya ingat kok ketika aku ikut kajian ya, seorang ustadz itu cerita tentang kisahnya Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab itu jadi khalifah. Jadi seorang bapak datang ke Umar bin Khattab bawa anaknya. Kalau nggak salah anak remaja. Kemudian bapak ini bilang gini, "Wahai Amirul Mukminin, berikan nasihat kepada anakku karena anakku sudah durhaka." Nah, Umar di cerita itu tanpa nanya ke anak langsung mau nasihatin nih. Kan percaya aja sama bapaknya nih. Tapi sebelum Umar menasihati, anak ini bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, apa hak saya sebagai anak dari bapak saya?" Kemudian Umar berkata, 1, mencarikan ibu yang baik. 2, memberi nama yang baik. 3, mengajarkan Al-Quran. Kemudian anak ini berkata, "Ibuku budak, namaku kumbang, ayahku tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dalam Al-Quran." Kemudian Umar berkata, "Wahai ayah, kamu sudah durhaka sebelum anak kamu durhaka." Jadi ada tuh orang tua durhaka kan berarti kan? Ada, kalau menurut Umar bin Khattab ada, gitu ya. Dan di lapangan faktanya memang ada kalau aku lihat. Jadi orang tua yang pertama dia tidak mengajarkan anak-anaknya, tapi seakan-akan dia pengen menuntut apa semua yang dia berikan kepada anaknya. Atau bisa jadi orang tua itu ngasih sesuatu ke anaknya, belajar ini dan sebagainya, tapi kemudian nuntut anaknya untuk memberikan kembali. Jadi kalau kita bilang balas budi, nggak ikhlas ya. Nggak ikhlas. Nah, ini menarik ini. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani ini. Ya, nyanyi Ahmad Dhani. Musisi ya, Ahmad Dhani. Saya terus terang banyak gak setuju sama dia. Tapi untuk hal ini setuju. Tapi ada satu perkataannya dia yang menarik. Bukan setuju, tidak setuju, tapi yang menarik ketika pernikahan anaknya yang barusan. Oh iya. Dia bilang begini, kira-kira ya, saya lupa redaksinya, tapi kira-kira adalah ayah tidak
pernah meminta kalian untuk membalas budi. Hmm. Karena bagi dia, kata bagi saya, memberikan pendidikan dan segala macam itu adalah kewajiban. Oke. Dan kewajiban itu nggak harus, ya itu nggak harus dibalas budi begitu. Karena saya sudah ngasih kamu kehidupan selama sekian puluh tahun, maka kamu wajib untuk, saya nggak akan minta itu. Untuk itu, hal itu saya setuju. Setuju ya. Jadi Ahmad Dhani, ingat 2009 ada pendukung. Enggak. Kalau itu masalah lain. Kalau masalah politik saya nggak setuju. Okay. Tapi kalau masalah yang tadi itu perkataan bahwasanya orang tua tidak seharusnya minta anaknya untuk membalas budi, saya setuju. Karena banyak sekali orang tua yang toksik yang diakibatkan dari tuntutan orang tua, maksudnya kan gue udah sekolahin kamu, kan kami udah mendidik kamu, kan kami udah besarin kamu, sekarang gantian dong. Nah, itu yang kemudian menjadi penyebab, salah satu faktor utama dari toksiknya orang tua. Ya, apakah salah? Kalau dalam syariah, sebetulnya ini ketidakikhlasan ya. Jadi begini, orang tua itu wajib untuk tadi itu ya, ada beberapa hak anak, tidak hanya 3 itu, ada banyak, memberi pendidikan yang baik, memberi ada banyak sekali kewajiban orang tua yang harus dijalankan. Dan kalau dia ikhlas, dia tidak meminta balasan dari anaknya, dia minta balasan dari Allah. Masalah anaknya nanti kemudian membalasnya atau tidak, itu bukan urusan anak, itu bukan kewajiban anaknya. Kewajiban anaknya adalah berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baiknya bukan orang tua yang nentukan. Jadi kamu belum berbuat baik kalau belum ngasih bapak 3 juta per bulan misalnya, gitu, bukan begitu. Jadi berbuat baik ya sewajarnya berbuat baik sesuai dengan kemampuan si anak. Nah, ada ini Golis yang menarik ya waktu itu, bahwa anak itu nggak punya kewajiban untuk membahagiakan orang tua. Kalau nggak salah di bukunya Golis ya, di pertanyaan-pertanyaan untuk Tuhan, tidak ada kewajiban membahagiakan orang tua, tapi yang ada adalah kewajiban berbuat baik. Karena kalau berbuat baik itu kan lebih objektif ya. Betul ya. Semua perbuatan gini-gini itu baik, kalau gini nggak baik kan gitu ya sebenarnya, objektif. Sedangkan bahagia itu kan jadi sangat subjektif ya. Betul. Misalkan saya dikasih air minum ini, anak saya berbuat baik nih, saya belum tentu bahagia kan, karena saya pengennya misalkan cendol, saya kok dikasih air putih sih, padahal anak saya udah berbuat baik nih. Bisa kayak gitu kan? Bisa. Jadi memang di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwasanya kita harus membahagiakan orang tua. Tidak ada satupun ayat. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan harus membahagiakan orang tua. Tidak ada satupun hadis. Yang ada adalah berbuat baiklah kepada orang tua. Itu ada beberapa ayat, ada 2. Paling tidak yang mirip redaksinya. Ayat-ayat lainnya ada juga, walaupun redaksinya berbeda. Jadi ada kewajiban adalah untuk berbuat baik. Kenapa? Ada 2 sebab, Ki. Kenapa kok nggak membahagiakan? Pertama tadi seperti tadi itu, membahagiakan orang lain itu adalah relatif. Kita udah jor-joran. Aku udah misalnya Kiki nih ya, ini sebagai adik udah saya kasih duit, sudah saya apain, saya beliin baju apa segala macam. Tapi dasar dia misalnya nggak terima kasih, ya udah nggak merasa bahagia. Bisa orang. Yang kedua adalah Allah tidak menyuruh sesuatu yang mustahil tidak misalnya begini, kalau bahagiakan orang tua itu sebagian besar orang tua ya, saya tidak mengatakan orang tua yang toksik, tapi sebagian besar orang tua yang lain itu nggak diapa-apain aja udah bahagia. Ditelepon sama anak, di WhatsApp sama anaknya aja udah bahagia. Ya kan? Ngelihat anaknya bahagia aja, walaupun dia misalnya dari kejauhan dia lihat, atau dari ibu sering gitu kan, ngeliat videonya Koris di sini gitu kan ya, seneng. Padahal saya dan diceritain kemana-mana ya, diceritain kemana-mana gitu kan ya. Padahal saya ngapa-ngapain, ya kan? Itu orang tua. Jadi kata Tuhan, enak aja dikasih pahala untuk sesuatu yang nggak lo kerjakan. Artinya
ada banyak anak kan cuma nggak setor muka, nggak apa, cuma dilihat orang tua lihat dari jauh, waduh udah bahagia. Masa itu dikasih ini kan enggak kan? Nah, sehingga pahala itu atau kewajiban itu hanya adalah untuk berbuat baiknya. Nah, permasalahannya adalah kemudian memang ada sebagian orang tua yang standar kebahagiaannya itu agak tinggi. Levelnya tinggi. Beberapa waktu yang lalu kita ini ngomongin orang tua yang anaknya itu kecil sampai remaja. Nah, ini kayaknya adalah untuk orang-orang tua yang mungkin kayaknya di atas kita, Gim. Yang anak-anaknya sudah mulai kerja, anak-anaknya udah mulai. Tapi relate juga kok dengan orang tua yang anaknya masih kecil. Misalkan gini, udah dikasih duit, usai gini, sekolah nggak mau, dan sebagainya. Kan ada juga tuh. Nah, atau mulai kecil, anak-anak itu sudah di drive sama orang tuanya agar bisa jadi ini, jadi itu. Kenapa? Karena orang tuanya pengen nanti, oh ibu ini pengen kalau besar bisa bahagiain ibu. Itu ada kok, anak-anak kecil sudah digitukan orang tuanya. Ada. Ada. Dan itu aku pernah temuin. Ada. Nah, tapi gini Kolis, kalau kita ngomong ini aja, nanti akan banyak anak-anak yang akan menghakimi orang tua setelah dari podcast ini. Gitu. Nah, kita kan nggak pengen ya, kemudian anak-anak itu jadi durhaka sama orang tuanya. Nah, aku mau ngasih gambaran nih. Ada video bagus, video pendek. Anak-anak Taki ya. Anak-anak Taki waktu itu aku lupa di mana ya, di Bandung atau di mana. Jadi anak-anak muda ada ibu muda usia 35 tahun lah. Dia punya 3 anak. Kemudian nanya nih si ibu ini bahwa orang tuanya memperlakukan dia seperti ini, seperti itu. Pokoknya nggak bener lah orang tuanya dan sebagainya. Nah, kemudian si ibu ini nanya, boleh nggak Ustadz, saya ini benci sama ibu saya. Wah, kalau kita nanya kata-kata pertanyaan ini, aku sering tanyain di seminar-seminar ya. Rata-rata bilang, nggak boleh dong Pak Rizky, ibu kok dibenci dan sebagainya. Ibu kan yang melahirkan kita dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah jawaban Hanan Ataki waktu itu. Dia bilang gini, boleh nggak saya sebagai seorang ustadz mencintai istri orang lain? Orang bilang nggak boleh. Dia bilang boleh. Ya nggak boleh saya WhatsApp istri orang lain, saya godain, saya datengin, saya kasih hadiah. Tapi kalau perasaan, nah ngomong sebelum yang teks sebelumnya kan kita ngomongin masalah perasaan ya. Kalau ngomongin perasaan itu nggak bisa apa namanya? Itu kan pemberian Tuhan. Kalau kita ada perasaan yang salah kayak gitu, yang kita lakukan adalah doa. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita doa supaya perasaan itu hilang. Nah, kemudian, jadi kalau ngomongin tadi benci kepada orang tuanya, boleh nggak? Boleh. Tapi yang nggak boleh adalah perilaku benci. Misalkan bilang ke ibunya, ibu dulu pernah giniin aku, dan sebagainya. Itu nggak boleh. Maksudnya, itu kan perbuatan yang tidak baik ya. Balik lagi tadi, itu perbuatan tidak baik. Nah, aku mau ngomong ya ke anak-anak muda. Supaya juga memahami, bukan memahami itu bukan membenarkan Polis. Bapak-bapak atau ibu-ibu mereka yang toksik itu sebetulnya bukanlah sebab, tapi akibat dari pola asuh orang tua mereka sebelumnya. Nah, sehingga kita ngelihat, oke, mereka salah. Nah, yang lebih salah lagi gini, Koles. Banyak gini. Anak-anak itu bilang gini, saya dulu dipukul orang tua saya, tapi ya nggak apa-apa, mungkin maksudnya baik. Enggak. Kita salah, orang tua kita nggak bilang mukul kita. Gitu. Tapi yang kita lakukan adalah memahami kenapa mereka memukul. Bisa jadi masa lalu, bisa jadi pengetahuan mereka belum nyampe, dan sebagainya. Nah, kemudian pelan-pelan kita memaafkan. Nah, ini perlu. Kenapa? Kalau nggak kita gini, nanti nganggap, karena beberapa seminar parenting itu, pulang itu anak-anak, ada orang tua yang komplain ya, yang sudah tua. Belajar apa sih sama Ustadz ini, pulang-pulang anak saya kok nyala-nyalain saya, ibu dulu kayak gini, dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau dalam kondisi Islam kayak gitu nggak? Islam itu sangat jarang bicara tentang perasaan. Dalam artian adalah hukum Islam ya, hukum Islam. Bukan ajaran Islam secara keseluruhan, tapi hukum. Kenapa? Karena memang perasaan itu tidak bisa dihukum. Perasaan tidak bisa dihukum. Jadi misalnya perasaan benci, perasaan nggak bisa dihukum ya? Bisa dihukum, kan ya.
Kan itu kan ada di dalam diri sendiri. Dalam jiwa ya. Nah, yang bisa dihukum apa ya? Tindakan, Perilaku kan, omongan, tindakan dan segala macam. Jadi misalkan aku benci nih sama Trump misalkan gitu. Tapi yang nggak boleh adalah misalkan aku ngomong kotor ke dia. Iya. Tapi kalau benci nggak dilarang kan? Bukan nggak dilarang, yang nggak boleh kan marah. Perasaannya nggak boleh itu marah. Kenapa? Marah-marah. Marah, bukan, marah aja. La taghdab, walakal jannah, kan kata Nabi kan begitu. Nggak boleh marah. Perasaan marah itu satu-satunya perasaan yang diomongin yang nggak boleh itu adalah cuma marah. Kenapa? Bukan marah itu merugikan orang lain. Marah itu soalnya bisa merugikan diri kita sendiri. Itu penyebab Nabi nggak membolehkan. Tapi kita bahas di tempat lain ya. Nah, tapi intinya adalah betul tadi bahwa saya ada setuju dan tidak setuju dengan pendapat Ustaz Hanan tadi bahwasanya kita tetap harus berbuat baik, iya itu wajib, ya kan ya. Tapi bagaimana perasaan kita, ya fa'fu wasfahu kan, maafkanlah. Dalam Islam itu tidak ada kita disuruh minta maaf. Gak ada disuruh minta maaf. Yang ada disuruh memaafkan. Oke. Dan lebih berat itu ya? Iya, karena memaafkan itu karena begini. Artinya gini, kita memaafkan meskipun orang itu belum meminta maaf kepada kita. Iya. Menarik ini, karena aku baru tahu selama ini karena di sekolah-sekolah itu yang diajarkan suruh minta maaf. Suruh minta maaf. Bukan. Kewajiban pertama dalam Islam itu adalah memaafkan. Oke. Karena apa? Sekali lagi sama kayak marah. Orang yang belum bisa memaafkan itu orang yang paling menderita. Orang yang belum bisa, ya betul. Dia akan gelisah terus. Yeah. Oleh karena itu kata Islam udah maafin aja. Kenapa? Itu bukan untuk memaafkan orang lain, itu bukan untuk keuntungan orang lain. Keuntungan orang yang dimaafkan. Misalnya kamu Kiki salah ke Kak Oles nih ya. Terus aku memaafkan. Itu bukan untuk keuntungan Kiki, itu untuk keuntungan Kak Oles sendiri. Betul. Kenapa? Karena dengan begitu selesai masalah yang ada dan itu nggak kebawa-bawa sampai berlarut-larut ya. Tidak membebani menjadi beban hidup yang kemudian demikian juga dengan yang tadi dengan orang tua. Nah, balik lagi ke apa namanya orang-orang tua yang toksik. Di antaranya adalah juga yang banyak sekali dikeluhkan adalah ketika teman-teman itu ada yang banyak sekali yang tanya itu gini. Kalau disuruh memilih antara istri saya dan ibu saya harus pilih siapa? Antara kan sering banget kasus di luar itu seorang menantu perempuan itu kan berantem sama mertuanya. Dan ketika itu di mana posisi seorang suami? Di mana sisi seorang father, seorang ayah yang kita obrolin ini? Banyak orang yang menganggap ya ibumu lah. Karena ibumu. Iya. Tapi ada beberapa ulama yang menjawab enggak, istrimu. Karena itu kewajiban kamu adalah menafkahi dan segala macam. Itu kan kewajiban menafkahi, kewajiban ini dan itu tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab itu ada di istri dan anak-anakmu. Ya kan? Ke orang tua berbuat baik, tetap berbuat baik. Bukan tapi ketika ada misalnya ini kejadian nyata banget. Ada seorang teman akhirnya cerai gara-gara ibunya, jadi ibu mertuanya dia itu selalu meminta sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah direncanakan oleh menantunya. Iya. Kayaknya dia bersaing cinta itu. Dia bersaing cinta. Ada permasalahan yang belum beres. Ketidakrelaan orang tua. Jadi mungkin nanti ketika kita berapa tahun kemudian kita akan merasakan mungkin ya, ketika anak-anak itu sudah harus kita lepas, bikin keluarga sendiri. Nah, ada beberapa orang tua yang belum siap untuk melakukan itu sehingga mereka kemudian
menggandoli apa ya, tetap menginikan anak-anaknya. Nah, ya. Jadi teman-teman sekalian gini, kalau aku ngeliat gini kok, Lis. Tadi ya orang tua, balik lagi ya ke orang tua toksik, orang tua durhaka dan seterusnya. Bahwa ini adalah akibat, bukan sebab. Ini yang perlu diketahui oleh kita anak-anak muda ini ya. Nggak semua orang tua, banyak orang tua yang sehat hidupnya dan sebagainya, tapi ada juga orang tua yang dibesarkan dengan kehidupan yang nggak sehat berbagai macam. Dan yang kemudian mereka toksik kepada anaknya bahkan ketika anak-anaknya masih kecil, dan semakin ketika anaknya besar. Nah, ketika tadi kalau nanya dipilih mana nih istri atau ibunya, ya pertama ya tergantung ya kondisinya seperti apa. Tapi kalau kondisi seperti itu ya istri ya menurut saya ya. Kenapa? Karena kan kita punya tanggung jawab tuh, ambil anak orang dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita nikahi dan kita sudah janji dan sebagainya. Tapi kan kepada orang tua kita itu kan kewajiban kita berbuat baik ya. Kita sekali lagi berbuat baik, bisa jadi dia bahagia, bisa jadi dia tidak bahagia. Nah, tapi sekali lagi memaafkan itu adalah bagian hal penting ya. Tadi saya juga kaget tadi ketika Kolis bilang tidak ada kewajiban meminta maaf, yang adalah kewajiban memaafkan, termasuk memaafkan orang tua kita yang toksik. Ya, saya pernah ngelihat ketika kita ngelihat masa lalu dari orang tua kita dan seterusnya, itu kadang-kadang ya iba yang kita muncul ya, betapa berat hidup mereka sampai mereka seperti itu ya kan. Yeah. Nah, tapi sekali lagi bukan berarti kita membenarkan ya, tapi kita memahami agar kita lebih mudah memaafkan. Jadi kalau saya ngambil rumus tuh Kolis, pertama adalah memahami kondisi orang tua kita. Yang kedua adalah belajar untuk memaafkan. Dan kapan kita betul-betul memaafkan? Ya butuh waktu panjang, kadang-kadang nggak bisa sebentar, tergantung luka yang kita dapat gitu. Dan kadang-kadang lukanya masih terus berjalan, artinya orang tuanya belum selesai dengan ininya. Nah, tugas kita adalah kemudian memutus mata rantai itu. Iya, betul. Memutus mata rantai itu dengan tidak memperlakukan hal yang sama kepada anak-anak kita. Dan biasanya kita tanpa kita sadari kita juga melakukannya. Betul. Ya. Nah, diantaranya misalnya ya, karena mereka tidak mau diberlakukan hal yang sama, akhirnya mereka berusaha untuk memanjakan anaknya secara berlebihan. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah membuat anak tidak mandiri. Ya. Dan ketika anak tidak mandiri, secara apapun, tidak mandiri secara emosi, mereka nggak tahu kenapa saya begini, kenapa saya lagi nggak enak, kenapa saya marah, kenapa ini. Yang kedua adalah tidak mandiri secara skill, kan ya. Kemudian banyak tidak mandiri juga dalam mengambil keputusan. Itu rangkaiannya banyak. Tapi nanti mungkin kita perlu satu sesi khusus bagaimana mempersiapkan anak atau menjadi orang tua yang bisa mempersiapkan anak untuk secara mandiri. Tapi itu akhirnya adalah sebagai bukan reaksi perlawanan dari ketika kita dapat perlakuan buruk, kita nggak pengen anak kita. Jadi kayak ada waktu itu saya nginep di rumah seseorang kenalan, kemudian anaknya itu main game dari pagi sampai pagi. Saya nggak ngomong, kenapa sih anaknya diginiin? Nggak ngomong kayak gitu. Tapi kayaknya dia membaca raut muka saya kan setiap kali ngelihat anaknya main gitu. Terus dia bilang, gue biarin dia main game. Kenapa? Karena waktu kecil gue dilarang main game. Balas dendam ya. Sekarang gue pengen anak gue tidak mengalami hal yang sama. Tapi dia akhirnya melakukan hal toksik juga kepada anaknya. Ya kan? Membolehkan nggak apa-apa, tapi membiarkan terus-menerus dari pagi sampai pagi hanya dengan alasan bahwasanya gue nggak pengen anak gue merasakan apa yang gue rasakan dulu. Itu juga sesuatu yang menurut gue juga keliru juga. Ya.
saya tak ambil kesimpulan kalau saya di akhir nih. Gini, jadi kalau dari pengalaman, dari cerita Koolis dan sebagainya, dan pengalaman aku yang dapat di lapangan, jadi orang tua toksik itu modelnya dua. Satu, orang tua yang mengekang betul anak-anaknya. Sampai kemudian ngasih aturan ini, aturan itu, dan sebagainya, ngasih tuntutan ini, tuntutan itu, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia punya ketakutan-ketakutan kalau nggak diginin anak nggak berhasil, dan seterusnya. Karena dia punya pengalaman masa lalu yang berat. Okay. Yang kedua adalah, yang tadi kalau cerita, dibiarin, ucul, pol, lepas pas, gitu. Ini toksik juga nih. Akhirnya anak nggak tahu aturan. Kayak tadi pagi ya, ada yang nanya, kemarin ketika pas nyampe di Garut ya, ada kan malam itu tanggal 1 Maret tuh 1 Mei itu ngobrol dengan orang terbatas yang mau mendirikan sekolah. Terus mereka selama ini nganggap anak-anak aktif itu anak-anak yang rame, yang lari sana lari sini dan sebagainya, di dalam kelas tuh dibebasin aja. Saya bilang itu bukan anak yang aktif, anak yang nggak tahu aturan. Bilang gitu. Nah, kenapa anak nggak tahu aturan? Karena orang tua atau gurunya membiarkan perilaku yang salah. Jadi ucul, pol, wis nggak ada aturan sama sekali. Nah, ucul itu lepas. Ya, lepas saja. Jawa Timur tuh, ya kan? Nah, ini toksik, dua-duanya ini toksik. Yang satu lost control, yang satu sangat mengekang. Dua-duanya punya masa lalu yang buruk. Ya, punya pengalaman masa lalu yang buruk ketika mereka diasuh masa kecil, dan mereka sebetulnya maksudnya baik. Apa maksudnya? Anak tidak mengalami kesakitan, anak tidak mengalami kegagalan dan sebagainya. Tapi itu yang akhirnya menjadi masalah tuh, gitu. Nah, harusnya orang tua gimana? Orang tua ya di tengah-tengah ini. Ngapain? Tegas. Nah, ini kadang-kadang tegas ini disalahartiin dengan keras. Sebenarnya tegas itu nggak keras, ya. Jadi kalau main game boleh nggak? Boleh, tapi ada aturannya. Ya kan? Makan mie boleh nggak? Boleh, tapi ada aturannya. Ya, teriak-teriak boleh nggak? Boleh, tapi pada tempatnya. Gitu kan? Lari-lari boleh nggak? Boleh, tapi lihat tempatnya, sikonnya dan sebagainya. Nah, itu orang tua yang nggak toksik. Nah, tapi sekali lagi, gimana kalau orang tua kita toksik dan kita sekarang sudah tua, kayak kita nih, 40, 50 dan sebagainya gitu ya, atau 30-an mungkin yang komen di tempat Koolis itu di TikTok itu mungkin masih muduan ya, 30-an ya, yang komplain orang tuanya toksik dan sebagainya. Menurut aku yang pertama yang harus dilakukan sebelum Koolis bilang tadi itu memutus rantai setan pengasuhan adalah yang pertama adalah menerima kondisi itu. Ya wes, mau diapakan nih orang tua saya, nggak bisa berubah, diterima dulu. Kan nggak mungkin berubah ya, orang tua sudah usia 70, 80, itu nggak bisa berubah, itu diterima dulu. Yang kedua, memaafkan. Sekali lagi, menerima dan memaafkan itu bukan berarti membenarkan perilaku orang tua. Ya. Nah, mungkin banyak kisah ya, misalkan kayak Mus'ab bin Umair, orang tuanya memaksa dia untuk kembali kepada agamanya dan sebagainya. Mus'ab tetap bilang, saya akan tetap berbuat baik. Ya, orang tuanya sampai mogok makan, dan tetap Mus'ab bin Umair ya, kalau nggak salah ya, tetap memberikan berbuat baik kepada orang tua. Jadi tugas kita berbuat baik gitu, meskipun orang tua kita. Dan yang ketiga toksik. Apa satu lagi? Menghindar kalau kita nggak mampu. Menghindar kalau kita tidak mampu untuk mengubah orang tua. Karena kan tugas kita sebagai anak kan sama kayak di episode sebelumnya yang kita mengatakan tugas orang tua ke anak itu kan adalah sebagai dai, mengajak, bukan sebagai pendidik itu adalah mengajak. Demikian juga ketika kita menjadi anak, mengingatkan orang tua. Tapi kalau misalnya orang tua kan biasanya kan kalau yang sudah sangat tua itu biasanya sangat senior sudah susah ya. Apalagi kalau misalnya mereka punya trauma di masa lalu dan segala macam yang membentuk mereka seperti itu. Yang bisa kita lakukan apa? Menghindar. Menghindar bukan dalam artian hilang ya, ghosting gitu tiba-tiba enggak. Tapi sesedikit mungkin melakukan interaksi. Jangan-jangan itu jauh lebih baik dibandingkan sering bertemu kemudian ini. Kalau masih tinggal serumah, ya mungkin kita bisa pindah dari tempat yang lain, gitu kan ya. Entah dari kontrakan, ngekos kah, atau gimana gitu kan ya. Sehingga tidak terjadi interaksi yang toksik tadi itu. Nah, itu mengurangi, kita mungkin bisa kita kan tadi kan memaafkan dan segala macam. Tapi kan kita tidak bisa mencegah orang tua untuk melakukan hal-hal buruk dengan ngata-ngatain anaknya dengan berbuat dan segala macam.
daripada orang tua juga kemudian orang tua yang toksik ya, itu juga kemudian punya apa namanya bertambah dosanya, mendingan kita menghindar. Tapi sekali lagi orang tua toksik itu nggak banyak. Maksudnya nggak banyak itu adalah mayoritas orang tua itu adalah orang tua yang sehat. Orang tua yang baik, orang tua yang ini. Ada beberapa, walaupun jumlahnya juga banyak, tapi prosentasenya pasti lebih banyak orang tua yang baik. Alhamdulillah kita punya orang tua yang baik, dan saya yakin sih sebagian besar orang tua baik. Tidak sempurna. Ya, nah kata-kata yang penting, tidak sempurna. Banyak anak-anak muda itu pengen orang tuanya sempurna. Ya, orang tua tidak toksik itu bukan berarti orang tua yang sempurna, betul nggak? Iya. Beda loh ya. Ada orang tua yang mungkin tidak sejalan dengan kita, tapi belum tentu mereka toksik. Ya. Atau jangan-jangan kitanya yang toksik. Jangan-jangan kitanya yang toksik gitu kan ya. Jadi ada beberapa yang nggak sependapat, punya tujuan berbeda. Ya nggak apa-apa. Dan ada yang mungkin yang keras tapi bisa menerima ketika diomongin dan segala macam. Ya mungkin cara komunikasi ya. Jangan-jangan tuduhan toksik itu juga karena hanya masalah komunikasi kadang-kadang ya. Jadi tidak semuanya seperti itu, tapi kita mesti lihat juga kalau memang benar-benar susah sekali untuk ini kan lebih baik berpisah dulu, nanti ketemu lagi dengan mungkin suasana yang berbeda. Gitu Ge. Insya Allah cukup teman-teman sekalian. Oke, thank you teman-teman telah bersama kami dalam KOF di episode keempat ini. Kita jumpa di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.